Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hafsah di pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Hari ini kita memasuki tema 3, subtema 4. Sekarang, coba teman-teman buka buku tematiknya halaman 155. Bisa lihat tulisannya subtema 4. Tugasku dalam kehidupan sosial. Kita baca bersama ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia harus bahu-membahu dengan sesama manusia dalam bermasyarakat. Salah satu kegiatan bersama masyarakat yang dilakukan bersama-sama adalah kerja bakti. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan warga. Kita dapat membantu membersihkan kotoran atau memotong tanaman. Kegiatan kerja bakti merupakan contoh tugas kita dalam kehidupan sosial. Sekarang kita simak cerita Nina bersama kakek di halaman 191. Teman-teman buka dulu bukunya, halaman 191. Kita baca bersama ya, yang bagian ayo mengamati. Mengamati bahan membuat kerajinan. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu, kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Nina belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Tempat pensil yang dibuat kakek berbeda dari tempat pensil yang lainnya, yaitu dibuat dari barang bekas. Kenapa ya kita harus menggunakan barang bekas untuk membuat tempat pensilnya? Yang pertama, sebagai tindakan yang termasuk menjaga lingkungan. Jadi, botol bekas minuman yang sudah habis minumannya tidak dipakai lagi, tidak langsung dibuang, bisa kita manfaatkan untuk membuat tempat pensil. Atau teman-teman ingat tidak waktu bulan Ramadan kemarin, waktu teman-teman masih kelas 1, teman-teman juga membuat dari botol minum bekas. Ada yang dari botol minum bekas, ada yang dari kotak kardus, dari macam-macam bahan bekas untuk membuat celengan. Kalau waktu itu teman-teman membuat celengan untuk berinfak di bulan Ramadan, kali ini Nina bersama kakeknya membuat tempat pensil dari botol bekas. Bagaimana ya Nina dan kakek membuatnya? Kita baca bersama ya. Di halaman 192. Ayo berkreasi. Membuat tempat pensil. Alat dan bahan yang digunakan: botol air mineral bekas, gunting, cat berwarna merah muda, hitam, putih, atau warna favoritmu, kemudian mangkuk berisi air, koran untuk menutup lantai atau meja agar tidak terkena cat, kemudian berbagai jenis kuas. Cara membuat tempat pensil cantiknya: yang pertama, potong bagian tutup dari botol plastik menggunakan gunting. Yang kedua, lapisi seluruh bagian botol dengan cat warna putih, lalu biarkan kering. Nomor 3, setelah lapisan cat putih kering, buat gambar kesukaanmu. 4, warnailah gambar yang kamu sukai itu dengan warna cat kesukaanmu. Yang kelima, jemur botol hingga kering. Tempat pensil sudah siap digunakan. Nah, Nina ternyata sama kakeknya membuat tempat pensil dari botol bekasnya itu dengan cara dicat. Setelah dicat, dijemur hingga kering. Kalau tidak dijemur, catnya lama sekali keringnya. Tapi ketika dijemur, catnya akan cepat kering di bawah sinar matahari. Nah, selain menggunakan cat menghias tempat pensilnya, bisa juga dengan menggunakan kertas warna, atau bisa juga dengan kain flanel. Bisa dibentuk berbagai macam bentuk supaya tempat pensilnya menjadi cantik, tidak kelihatan lagi kalau itu dari botol bekas. Nah, karya dari botol bekas bisa tempat pensil, bisa celengan. Nah, itu merupakan karya seni 3 dimensi. Tempat pensilnya bisa diisi pensil,
Celengannya juga bisa kita isi dengan uang. Itu namanya karya seni 3 dimensi karena memiliki ruang dan bisa diisi. Nah, setelah tadi melihat Nina dan kakek membuat tempat pensil dari botol bekas, sekarang kita akan melaju. Siapa yang tahu kalau tempat pensil yang tadi dibuat Nina dan kakek yang berasal dari botol bekas itu terbuat dari bahan apa? Iya betul, bahan buatan karena botol merupakan bahan buatan. Nah, sekarang kita akan membuat karya seni dari bahan alam. Sekarang kita buka halaman 160. Ayo membaca. Kita membaca bersama ya. Membaca teks tentang bahan kerajinan. Hari ini, Ibu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan adalah biji-bijian. Berikut bahan alam dari biji-bijian yang biasa digunakan. Ada biji jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, atau bisa juga kacang hijau. Nah, kemudian kita ke halaman 161. Ayo berkreasi. Bahan-bahan alam tadi kan ada biji-bijian ya. Selain biji-bijian, kamu dapat menggunakan ranting pohon kering untuk membuat suatu karya seni. Cobalah kamu membuat bingkai foto dari bahan alam. Nah, sekarang kita akan membuat bingkai foto ya. Teman-teman sudah menyiapkan semua alat dan bahannya di rumah? Foto, kemudian karton atau kardus bekas yang sudah dipotong ya menjadi seukuran fotonya. Kemudian ranting, lalu tali, lem, dan selotip. Alat dan bahannya teman-teman siapkan ya. Kemudian kita akan membuat bersama. Cara membuatnya, pertama, tempelkan fotomu di atas karton atau di atas kardus bagi yang menggunakan kardus. Kalau Bu Hafsah menggunakan kardus, ditempelkan fotonya dengan lem fox ya. Setelah fotonya menempel, kita akan membuat bingkainya dengan ranting. Setelah disusun rantingnya di keempat sisinya, kemudian kita ikat bagian ujungnya dengan tali. Nah, teman-teman mengikatnya boleh dibantu dengan ayah atau bunda atau bersama kakak. Diikat, dililit-lilit dengan tali atau benang yang pakai benang sampai kencang. Setelah itu, dilanjutkan di sisi yang keduanya. Terus kita lakukan hingga keempat sisinya sudah terikat dengan tali. Nah, supaya talinya tidak lepas, boleh teman-teman lapisi lagi dengan selotip. Setelah keempat sudut bingkainya kita ikat, kita tambahkan lagi tali untuk menggantung. Kita ikat talinya di bingkai ujung kiri atas dan di bingkai ujung kanan atas. Kita ikat talinya. Nah, setelah selesai, sekarang kita akan menempelkan bingkai rantingnya di atas foto. Kita ambil foto yang tadi sudah kita tempelkan ke atas kardus. Sekarang taruh bingkainya. Setelah itu kita rekatkan bingkai rantingnya dengan kardusnya menggunakan selotip. Ditempelkan selotipnya hingga ranting
rantingnya tertempel kuat ke atas foto. Setelah kita lem dengan selotip dan bingkainya kuat menempel kepada fotonya, jadi deh, ini dia bingkai foto. Nah, bagus kan? Digantung, bisa digantungkan di lemari, bisa digantungkan di kaca, bisa digantungkan di depan pintu, atau digantungkan di manapun tempat yang kalian suka. Oke teman-teman, sekarang waktunya kalian membuat bingkai di rumah. Silahkan berkreasi dengan foto masing-masing dan dengan ranting. Nanti setelah selesai, setelah jadi kreasi kalian, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ketika mengikat rantingnya, nanti boleh dibantu dengan ayah atau bunda ya di rumah. Oke, sekarang kita lihat lagi di bagian bawah halaman 161. Ayo menulis. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, bahan alam apa saja yang bisa digunakan untuk membuat karya seni sederhana. Coba sekarang teman-teman di halaman 162. Di bagian atas ada tabel. Nah, jenis bahan alam dan bentuk karya dari bahan alam. Nanti teman-teman tuliskan bahan alam apa saja yang bisa digunakan untuk karya dan karyanya apa. Bisa beri contoh ya. Nomor 1 contohnya jenis bahan alam. Nomor 1 kacang hijau. Bentuk karya yang dari bahan alam yang bisa dihasilkan dari kacang hijau, kolase misalnya. Kemudian nomor 2 bahan alam ranting. Bentuk karyanya bisa Bu Hafsah buat menjadi bingkai foto. Nah, nanti teman-teman lanjutkan ya, mengisi nomor 3, 4, dan 5. Kira-kira bahan apa lagi yang bisa dipakai dan apa hasil karyanya? Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Nanti teman-teman membuat bingkai foto di rumah, dibantu dengan ayah bunda, juga mengerjakan latihan di halaman 162, tabel yang di atas. Oke, semangat teman-teman, semuanya pasti bisa. Selamat berkreasi. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.